sini saya akan mempraktikkan job sheet 6 yang berjudul Transmisi Data Menggunakan Message Queuing Telemetry Transport atau MQTT Protocol. Nah, di sini ada teori singkatnya. MQTT adalah protokol komunikasi yang berjalan di atas stack TCP/IP yang didesain untuk komunikasi machine to machine atau M2M. Bersifat open source dan lightweight, mempunyai protokol overhead yang rendah, minimum 2 byte, sehingga berefek pada konsumsi daya yang kecil, dan mampu bekerja pada latensi yang tinggi, serta bandwidth yang kecil. MQTT bekerja di atas TCP/IP stack di level application layer pada standar sistem OSI. Protokol ini menerapkan teknik kompresi data dan data reduction untuk melakukan efisiensi energi. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar 5.1 dan 5.2. Di sini, kita langsung saja masuk ke langkah percobaan. Nah, jadi yang pertama, yang A, yaitu koneksi MQTT broker. Nah, pada percobaan kali ini kita akan membuat flow program Node-RED untuk menghubungkan sistem dengan MQTT broker. Nah, langkah yang pertama yaitu buka aplikasi Node-RED, yaitu dengan membuka CMD lalu ketikkan node main.red, lalu kopikan HTTP IP ke dalam browser. Kemudian, buka tab baru agar kita bisa memulai flow pemrograman baru untuk back-end server menggunakan protokol MQTT. Lalu, buatlah flow program dasar seperti pada gambar yang ada pada job sheet, yang terdiri dari beberapa node, yaitu yang pertama, inject node sebagai pengirim data suhu, lalu yang kedua ada MQTT out node, lalu yang ketiga ada MQTT broker node, dan yang keempat ada debug node untuk menampilkan hasil pengiriman pesan. Flow ini merupakan dasar dari transmisi data menggunakan protokol MQTT. Selanjutnya, konfigurasikan temperatur node seperti pada video. MSG payload-nya 28 yaitu nilai suhu yang akan dikirim, lalu topiknya yaitu living room /sensor. Topik ini adalah alamat tempat data akan dikirim. Kemudian konfigurasikan pub/subnode seperti pada video. Selanjutnya, buka broker node dan konfigurasikan sesuai alamat broker server yang digunakan. Pastikan topik yang digunakan sama seperti di inject node, agar pesan dapat dikirim dan diterima pada alamat yang benar. Setelah semua konfigurasi selesai, klik deploy di pojok kanan atas untuk menjalankan flow. Jika koneksi berhasil, maka node broker dan pub/sub akan menunjukkan status connected. Kemudian tekan tombol pada node temperatur untuk mengirim data. Hasilnya, nilai suhu 28 akan dikirim melalui protokol MQTT ke topik living room /sensor, dan outputnya muncul pada debug node sebagai bukti bahwa pengiriman data berhasil. Dengan demikian, kita telah berhasil membuat flow dasar untuk koneksi MQTT broker menggunakan Node-RED. Flow ini menjadi dasar komunikasi antara perangkat IoT dan server melalui sistem publish subscribe MQTT. Selanjutnya,
yaitu percobaan menerima data JSON melalui protokol MQTT. Pada percobaan ini, kita akan membuat flow Node-RED yang digunakan untuk menerima dan memproses data JSON melalui protokol MQTT. Flow ini merupakan pengembangan dari percobaan sebelumnya, yaitu koneksi MQTT broker. Lalu, konfigurasikan flow seperti yang ada pada video. Nah, setelah semua node dikonfigurasi, klik deploy untuk menjalankan. Setelah di-deploy, tekan tombol pada node temperatur dan amati hasilnya pada debug tab di sisi kanan. Nah, jika berhasil akan muncul seperti yang ada pada video, yaitu temperaturnya di sini 24, huminya 30, dan light-nya 10. Hal ini menunjukkan bahwa data JSON berhasil dikirim, diterima, diuraikan, dan ditampilkan melalui protokol MQTT. Selanjutnya, di sini diperintahkan untuk mengembangkan flow program tersebut agar mempunyai dua input. Input pertama seperti contoh yang tadi, kemudian dipisahkan datanya agar bisa tertampil dalam log yang berbeda. Sementara itu, input yang lain menggunakan topik kitchen/sensor dengan jenis sensor flame-nya 0, metan 0, temperaturnya 24, humidity-nya 38. Tampilkan datanya dalam log yang berbeda-beda. Di sini saya sudah membuatnya dengan konfigurasi sebagai berikut. Nah, output di debug akan menampilkan dua jenis data, yaitu yang pertama adalah data temperatur dan yang kedua ada data kitchen. Nah, dengan demikian kita telah berhasil membuat dan mengembangkan flow untuk menerima data JSON melalui protokol MQTT, serta memisahkan data berdasarkan topik dan jenis sensor. Flow ini dapat digunakan sebagai dasar sistem IoT multisensor yang mengirimkan data secara real-time ke server MQTT. Nah, yang terakhir yaitu yang C adalah mengirim dummy data untuk simulasi input-output menggunakan hardware. Di sini kita perlu menginstal MQTT Box untuk menjalankan praktikum. Di sini saya sudah berhasil menjalankan praktikum dan hasilnya yang ada pada video. Terima kasih sudah menonton.